Hai teman-teman, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya di Handayani Kitchen. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi resep membuat kue nastar untuk persiapan hari lebaran nanti ya. Selamat mengikuti videonya sampai habis. Oke teman-teman, kita mulai saja tutorialnya. Saya persiapkan di sini ada 200 gram margarin. Saya memakai merek Palmia. Kemudian masukkan 2 sendok makan gula halus. Saya menghaluskan gula sendiri ya di rumah pakai blender. Kemudian disaring terlebih dahulu supaya halus, tidak ada yang menggerindil ya teman-teman. Kemudian di mixer, ini di mixernya pakai kecepatan paling rendah, di mixer kurang lebih 1-2 menitan lah, nggak usah terlalu lama ya. Kemudian masukkan 1 butir kuning telur. Saya percepat videonya. Nah, sudah selesai ini memixernya. Sudah seperti ini. Kemudian masukkan 2 sendok makan susu bubuk. Saya memakai dengkau supaya lebih enak dan gurih gitu ya kuehnya. Kemudian aduk-aduk pakai spatula. Kemudian masukkan 2 sendok makan tepung maizena dan disaring atau diayak. Kalau teman-teman mau dicampur sekaligus juga boleh ya, misalnya susu bubuk, tepung maizena dan juga terigu disatukan, itu juga boleh. Kalau saya suka satu-satu ya dimasukinnya. Kemudian dimasukkan terigu sedikit demi sedikit. Di sini sebanyak 250 gram, tapi tidak langsung semuanya dimasukkan. Terus diaduk-aduk sampai rata. Maaf saya percepat videonya ya karena durasinya biar tidak terlalu panjang. Nah, terus kemudian diaduk-aduk sampai rata. Nah, karena sudah susah diaduk pakai spatula, jadi diganti dengan pakai tangan ya. Dilanjutkan diaduk memakai tangan, dengan jangan lupa ini tangannya harus dibersihkan terlebih dahulu. Saya sudah cuci tangan tadi. Dan mengaduknya pun tidak terlalu lama ya, asal tercampur saja di sini. Nah, adonannya sudah siap. Kalau sudah bisa dipulung sudah siap. Kemudian olesi loyang memakai margarin tipis-tipis saja. Nah, ini selainya saya sudah bulet-buletin ya, dan lanjut untuk mencetak kue nastarnya. Mungkin ini saya tidak ditimbang dulu, dikira-kira saja karena saya tidak punya timbangan kue. Maksudnya tidak punya timbangan kue yang digital gitu. Jadi saya kira-kira saja ya, secukupnya. Jadi buletannya itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil ya, karena sudah ada selai yang dibuletin, jadi adonannya juga
mengikuti selai yang sudah ada aja. Nah, kemudian saya pipihkan dan dibentuk seperti mangkok gini supaya lebih mudah untuk mengisi selainya. Kemudian ditutup kembali. Nah, kemudian dibuletin lagi sampai benar-benar bulat ya. Nah, kemudian dilanjutkan adonannya dibentuk sama seperti yang tadi sampai adonannya habis. Saya videonya dipercepat karena durasinya biar tidak terlalu panjang. Ini satu adonan ini bisa menjadi 40 butir. Bisa menjadi 40 butir. Jadi seperempat terigu itu atau 250 gram terigu itu bisa menjadi 40 butir kue nastar ya teman-teman. Nah, kemudian persiapkan ovennya dan panaskan terlebih dahulu memakai api sedang. Dan jangan lupa ini lubangnya itu kalau saya ditutup karena untuk supaya panasnya itu merata. Nah, kemudian masukkan adonannya. Nah, ini yang satunya lagi sebetulnya adonan yang tadi itu cuman ada 4 butir ya dari selai yang ini yang di atas tadi. Tapi karena memang selainya masih ada sisa, jadi saya bikin lagi adonan baru. Nah, kemudian persiapkan untuk bahan olesan. Di sini saya memakai 1 butir kuning telur dan dicampur 1 sendok makan susu kental manis, kemudian 1 sendok makan minyak goreng. Diaduk-aduk, dicampur semuanya. Setelah rata nanti dikasih tetesan pewarna kuning tua ya, saya kasih 4 tetes saja supaya warnanya lebih cantik. Nah, ini teman-teman sudah 20 menit ya saya panggang. Saya mau tuker yang di atas ke bawah dan di bawah ke atas karena nanti matangnya biar samaan gitu. Nah, jadi dipanggangnya itu kurang lebih 40 sampai 45 menit karena itu disesuaikan dengan ovennya masing-masing ya. Nah, ini kemudian sudah matang ya. Yang di video ini sudah matang, dikeluarkan kemudian dioles memakai polesan tadi ya, kuning telur tadi. Kalau teman-teman mau kuningnya itu lebih bagus, ini boleh dipolesnya itu sampai 2 kali gitu. Jadi kalau misalnya sudah semuanya selesai, kita balik lagi ke yang awal tadi diolesnya. Jadi kuningnya itu lebih cantik gitulah, lebih bagus. Oke teman-teman, ini setelah dipoles dimasukkan kembali ke dalam oven dan di oven selama 5-10 menitan. Kemudian setelah matang pindahkan ke tempat yang lain dan supaya lebih cepat dingin. Dan setelah dingin ditata di toples. Dan ini menghasilkan 1 toples lebih ya, karena 1 toplesnya itu 28 butir ya. Nah, jadi masih ada 12 butir lagi. Dan ini sisanya untuk yang masak ya tentunya. Selamat mencoba teman-teman, semoga sukses. Assalamualaikum.